Oke, demikian untuk Aldi ya. Terima kasih. Yang berikut Emeritus. Silakan Emeritus. Ya Pak, apakah bisa dengar dengan jelas Pak? Baik, baik. Mengenai HKBP Pak, saya juga menyinggung sedikit tentang mengapa HKBP bisa menjadi sehancur ini. Di sini pandangan saya yang saya lihat dari berbagai daerah, terkhusus di daerah pedesaan-pedesaan yang pernah saya jalani, mengapa tentang kesulitan HKBP dalam memberikan atau mendatangkan seorang pelayan dalam gereja Pak. Seperti yang saya baru-baru ini saya kunjungi di HKBP daerah Tarutung. Daerah Tarutung di mana HKBP Dolok HKBP Dolok di daerah Tarutung. Di situ HKBP itu masih sampai saat ini saya lihat bahwa belum ada pelayannya Pak. Belum ada pelayannya, sehingga di situ saya kemarin melayani sekitar 2 hari Pak, karena saya dipanggil Pak 2 hari untuk mengiringi musik Pak. Mengiringi musik. Di situ saya melihat keluh kesah dari jemaat. Bahasa songonon HKBP-on. Bahasa songonon HKBP-on. Bahasa dang mampu HKBP nabelgaon ro mebahin seorang pelayan tuson. Mungkin dari sentralisasi yang akan dijalankan dari setelah pimpinan sekarang mungkin akan sangat membantu. Akan tetapi yang saya lihat di sini, apakah sentralisasi ini akan hanya terjadi pada periode ini? Bagaimana pandangan kita ke pemimpinan yang akan mendatang? Apakah ini akan dilanjutkan? Seperti yang saya ketahui bahwa setiap ada pemimpin di HKBP akan membuat peraturannya sendiri. Tidak ada peraturan yang menetap di HKBP ini. Mereka seakan-akan mulunga saya pemimpin, hubai mana dia, mulunga pemimpin, hubai mana dia. Hal itu menjadi inilah yang membuat HKBP semakin lama semakin tidak teratur. HKBP tidak mampu membuat aturannya sendiri yang harus menetapkan bahwa ini harus dijalankan dengan apapun yang terjadi, hal ini harus dijalankan demi kebaikan HKBP. Itu yang pertama Pak. Baru yang kedua, apakah dengan terjadinya hal ini akan membuat HKBP akan hancur ke depannya? Apakah HKBP bisa bertahan 30-40 tahun yang akan mendatang? Melihat perkembangan masyarakat juga, dalam pola pikir masyarakat menilai HKBP seperti sekarang ini. Ngagurang be halak yang menilai HKBP pola nama memikirkan hepeng. Baru napatu luho Pak songon seperti yang dikatakan Bapak tadi bahwa pemilihan kepemimpinan. Apakah HKBP tidak mampu untuk membuat suatu aturan bahwa seorang pemimpin harus dipilih dengan kayak gini, harus dipilih dengan aturan seperti ini, tidak boleh hanya dilakukan oleh HKBP sendiri, harus melalui mulai dokun HKBP, berarti jemaat itu juga HKBP harus memberikan solusi atau pandangan terhadap masyarakat bahwa kita harus memilih pemimpin kita secara gini supaya kita mengetahui bagaimana, apa seharusnya kebutuhan yang dibutuhkan oleh jemaat, apa seharusnya tujuan dari seorang pemimpin itu Pak. Baru yang berikutnya Pak, mengenai seperti yang dikatakan oleh Andi tadi, mengapa kami dituntut untuk bisa menjadi seorang bisa selain berkhotbah harus bisa menjadi seorang pemimpin, mengajar kor, administrasi, mengajar musik, sedangkan kami tidak diberikan kebutuhan khusus terhadap hal itu Pak. Seakan-akan kami hanya diberikan materi, prakteknya kurang Pak. Prakteknya kurang. Molo nahu alami Pak secara pribadi alanga PPL Pak, PPL 2 ngaguraku kurasa bahasa mahola materi nahu jalo salilingo. Gurakin haurang aku duku jalani PPL 2 Pak 5 di langsung tu jemaat gurang go orang aku Pak di bagian segala hal gurang apa na diberikan tu kami holan melalui materi praktek dak ya Pak dak ya diajar tu kami ahadona makna ni molo di HKBP molo di Bukit Detai ahro makna ni dui ahro makna ni ahro makna ni bahasa ma ikon molo nahuboto Pak ikon arong go makna ni setiap
nada rendah nih Pak, nada rendah dalam sebuah nyanyian Pak, nada rendah awal nyanyian itu ada maknanya itu Pak. Mengapa tidak diajarkan asa mulu di perguru marua Pak, ala perlu hiat di Pak, puasa ikon ede puji-pujian itu hita mololau rotu gereja, puasa ikon arong ede manopoti dosa i dangarong hujalo mulai semester sada Pak, molo idokot tuh haminare tentang tentang liturgi HKBP seperti bernyanyi, musiki Pak, dan diajar Tuhan semua diaro aro maknanya musikun, holas sekedar materi untuk mengajarkan bahwa musik hanya untuk mengiringi lagu biar enak seperti itu Pak. Kurang go sebetulnya secara pribadi Pak, kurang go orang aku na PPL Pak, apa tuntutan ni jemaat nggak kurang tuntutan na Tuhan bahwa nggak boleh kami segala hal Pak. Herana song ni Pak, siapa satu Pak. Wah, luar biasa ya, luar biasa. Saya suka cita sekali apa yang kamu sampaikan itu menjadi pergumulan yang real, harusnya disadari bersama oleh HKBP ini ya. Nah, jadi satu-satu. Nanti kalau saya ada kelupaan tolong diingatkan lagi ya. Nah, yang pertama dengan keadaan kita di HKBP ini, yang saya katakan tadi itu, memang kita sedang terjebak di dalam jaring-jaring cara-caranya dunia ya, tapi kalau saya katakan mungkin terlalu kasar. Inilah cara iblis untuk menghancurkan gereja Tuhan itu. Jadi kita sedang ada di dalam seperti jaring laba-laba itu ya. Kita bergelanyut seperti nyamuk yang terjerat di jaring laba-laba itu dan bangga dengan diri kita masing-masing. Terutama kami-kami pendeta inilah ya. Kalau dia sudah mendapat posisi jabatan, sudah terpilih dalam penempatan, apalagi punya materi, harta dan segala macam di tempat basah, dia sudah bangga dengan itu. Tetapi ini sebenarnya adalah jaringan-jaringan seperti yang saya katakan itu yang merusak gereja. Nah, saya mohon maaf kalau saya sampaikan hal seperti ini ya. Secara terbuka juga saya berani untuk mendiskusikan bahkan mendebatkan bahwa HKBP sudah terjerat kepada jaring-jaring duniawi yang membuat para pelayannya juga jadi pola hidup, pola pikir orientasinya tidak jauh-jauh daripada persoalan-persoalan duniawi, jabatan, uang, kekayaan, ya politik, kepentingan duniawi, dan bahkan sudah banyak yang terjebak jatuh kepada sikap-sikap perilaku amoral ya. Dan itulah yang menyebabkan saya juga dibuang ya, dalam tanda petik ya, buat saya tidak dibuang. Tapi bagi maksud orang oknum yang menempatkan saya ke STGH ini, saya dibuang karena kekritisan saya dalam kasus yang terjadi waktu saya di Rawamangun itu. Nah, jadi apa yang kamu sampaikan tadi, yang disampaikan juga teman kita Aldi sebelumnya, saya berharap tidak membuat kalian bersikap demonstratif, tetapi sungguh saya hanya memotivasi, membekali kalian. Sadarilah kekurangan kita, lihatlah kelemahan kita, betapa terbatasnya juga orang lain untuk membekali kita, bahkan lembaga kita yang luhur ini, gereja HKBP ini, juga Parsamian STGH ini, dengan segala keterbatasan. Tetapi itulah menjadikan kamu bersemangat ya. Saya tidak berharap kalian untuk demonstrasi, untuk membuat kalian dengan protes nanti keras kepada kami dosen ini atau kepada gereja kita, kenapa seperti ini, kenapa kami seperti ini ya. Tetapi itulah menjadi pokok doa dan pergumulanmu. Nah, saya mau menceritakan juga ya, ketika saya juga dengan posisi yang sama seperti kalian waktu di STT HKBP ya. Ya, saya mengalami hal-hal yang sebenarnya menurut saya tidak pantas, tidak wajar. Bukan hanya kepada saya pribadi, tetapi kepada komunitas mahasiswa. Ketika waktu itu kami di STT HKBP ya, saya masuk tahun 79 dan saya merasakan betapa pengelolaan administrasi apalagi keuangan dan untuk fasilitas itu ya jauh dari memadai dan kurang pantas lah ya untuk sebuah lembaga pendidikan teologi yang mencetak kader-kader pemimpin, calon-calon pendeta. Ya, tetapi itulah keadaan. Tetapi yang menjadi kenyataan yang saya miris sampai saya akhirnya membuat sikap harus mempunyai daya kritis, sikap kritis senantiasa ya.
ketika itu kami kalau kawan-kawan ya saya nggak pernah terlambat uang kuliah atau uang asrama saya ya, tetapi teman-teman terutama yang dari kampung-kampung waktu itu masih wesel ya, pakai wesel. Kalau terlambat weselnya sampai belum dibayar uang asrama atau uang kuliah, atau ya kalau dia tidak bayar uang asrama tidak bisa makan lagi, dikeluarkan dari dari mensa, dari kamar makan, ya nggak boleh makan lagi. Begitu juga dari ruang kuliah dikeluarkan. Wah, itu sangat luar biasa, memukul hati nurani saya. Kok seperti ini, mau jadi pendeta kok seperti ini, begitu. Akhirnya di satu kesempatan saya bertanya kepada dosen di ruang kuliah yang waktu itu sejarah gereja ya, Bapak Domine F. Siregar ya, Domine Ferdinand Siregar. Beliau itu sudah tua ya, sudah agak inilah ya, konsentrasi dan agak tremor kesehatannya, tetapi saya sangat simpati dan hormat kepada beliau. Nah, jadi karena pengalaman yang seperti saya katakan itu, saya bertanya di ruang kuliah, Pak, kalau saya perhitungkan, saya pertimbangkan, kami sekolah pendeta ini di STT ini nggak perlu lagi bayar uang kuliah, karena kan seluruh HKBP sudah mengumpulkan persembahan untuk STT. Saya bilang begitu. Nah, jadi jawab beliau itu yang membuat saya sungguh-sungguh terkesan, dan saya melihat ini akar masalah juga di HKBP. Jawab beliau, ya itulah yang namanya horsik, katanya sambil agak tremor beliau ya. Ya itulah yang namanya horsik, kata beliau. Saya nggak ngerti apa itu karena saya belum tahu bahasa Batak waktu itu. Tapi kawan-kawan semua sudah tertawa terbahak-bahak. Nah, ternyata diterangkan oleh teman saya, horsik yang dimaksudkan itu adalah tanah gersang kering kerontang ya. Itu horsik. Nah, jadi seberapa banyak pun ditumpahkan air, dia akan sedot habis itu. Nah, jadi itu yang dimaksudkan. Ya, dengan kata lain korupsi. Nah, itulah yang terjadi barangkali sampai saat ini. Ya, saya katakan barangkali. Karena apa? Ya, tidak tepat sasaran apa yang disampaikan oleh jemaat, apa yang menjadi sumbangan atau persembahan jemaat itu tidak sampai kepada sasarannya. Akhirnya seperti itu yang terjadi. Pengelolaan itu pun tidak transparan. Dan jujur, lihatlah bagaimana pemimpin-pemimpin kita. Setelah mereka pemimpin kaya raya, tetapi jemaat tetap seperti itu, miskin, tidak sejahtera. Dan banyak konflik terjadi karena rebutan tempat, rebutan jabatan. Ini penyakitnya. Korupsi. Berapa kali hilang uang dari kantor pusat, tetapi yang nggak berani dibuka kan? Nggak berani. Polisi yang harusnya juga campur meneliti nggak boleh. Ya seperti itu keadaan di gereja kita. Nah, jadi kalaupun ini memalukan buat orang tertentu, tapi saya mau katakan bertobatlah HKBP. Ini kenyataan, ini bukan mengada-ada, dan saya bukan mempermalukan, tetapi supaya bertobatlah HKBP. Dan termasuk kita, berangkat dari diri sendiri sudah betul-betul dengan niat yang tulus untuk menjadi hamba Tuhan. Ya puji Tuhan dengan rencana sentralisasi ini sekarang ya, semoga ini bisa betul-betul terjadi, walaupun barangkali masih ada orang-orang tertentu di antara kami pendeta terutama ya yang mau menolak atau menghindar, karena barangkali bisa jadi nanti ketika dia di kota yang selama ini sudah terima jumlah sekian, tetapi karena sentralisasi jadi dari kurang dari apa yang dia dapat selama ini, dan itu konsekuensi yang pasti akan terjadi. Nah, jadi kalau sentralisasi ini berjalan dengan baik, saya yakin sebenarnya apalagi kalau transparan dalam pengelolaan, apalagi sumbangan atau persembahan-persembahan yang saya maksudkan tadi itu disampaikan kepada sasarannya dengan tepat, dilaporkan dengan terbuka, saya yakin jemaat HKBP yang sangat mencintai HKBP ini akan dengan sukacita mempersembahkan harta miliknya. Nah, kemudian dengan sentralisasi ini, ya kita berharap banyak masalah akan bisa diatasi, terutama masalah penempatan tadi ya. Tetapi walaupun pelaksanaannya mungkin akan ada sedikit kesulitan dari kalangan tertentu, akan ada juga orang-orang yang coba-coba menolak karena mungkin ketika dia ditempatkan di satu jemaat yang surplus, mungkin nanti kalau sentralisasi akan mendapatkan kurang dari yang selama ini. Nah, tetapi dengan sentralisasi, saya yakin semua jemaat akan bisa mendapatkan pelayanan full timer yang
memadai ya. Seperti yang saya katakan tadi, tidak mustahil di satu jemaat bisa di situ satu pendeta, jemaat yang kurang mampu ya, tetapi potensial karena banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Bisa saja di situ ditempatkan satu pendeta, satu guru huria, satu diakonis, satu Bible Pro, dan juga pelayanan-pelayanan yang lain ya. Nah, karena itulah kita harus berdoa juga sentralisasi ini betul-betul menjadi jalan keluar yang strategis ya, yang cukup baik untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di HKBP ini. Nah, saya juga pernah mendengar ada satu jemaat di Pohang Tonga ya, jumlah jemaatnya itu 450 kakak, bayangkan. Tapi tidak ada pelayan full timer di situ. Saya tidak tahu apakah memang karena jemaat itu kurang mampu, saya pikir tidak mungkin. Kalau sudah sampai 450 keluarga jemaat tetapi tidak mampu membelanjai pelayan full timer ya. Tetapi ya begitulah kenyataannya. Dan banyak juga satu resort sampai belasan jemaat pagarannya dan tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana yang seharusnya ya bagi jemaat-jemaat pagaran itu. Dan inilah yang kita doakan, semoga sentralisasi ini sedikit banyak akan bisa mengatasi persoalan-persoalan mendasar di HKBP. Nah, mungkin ada yang saya kelupaan dari yang kamu sampaikan tadi, Aldo. Apa yang belum saya singgung dari pertanyaan atau tanggapanmu? Oh, tentang keterampilan ya, kenapa kalian harus mau menguasai musik? Ya memang itu cirinya sekolah tinggi guru huria, kalian itu kan harus sungguh-sungguh menjadi ahli di bidang musik gereja. Dan itu kependidikan yang harus kalian kembangkan, harus kalian miliki untuk nanti di gereja juga jemaat, kalian menjadi pendidik-pendidik dalam bidang musik gereja, dan musik itu kan punya aspek yang luas ya. Juga dalam persekutuan jemaat, dalam berbagai talenta, keterampilan, dan bahkan kalau kalian mengembangkan itu di jemaat, semua jemaat-jemaat kita juga berkembang dengan potensi musiknya. Waduh, itulah suasana sorgawi gereja yang Tuhan rindukan. Harusnya juga semua gereja bisa melaksanakan musik gereja yang betul-betul sebagaimana standar musik yang kita miliki ya di buku ND kita itu. Dan ini kekurangan gereja yang lain. Tetapi HKBP juga akhir-akhir ini seperti keluhan kamu tadi, ya dengan segala keterbatasan, ya maklum saja lah ya. Semoga juga lembaga pendidikan kita STGH ini juga segera menyadari dan memperlengkapi ya. Nah, jadi kalau dari jumlah dosen dengan mahasiswa dalam satu perguruan tinggi memang secara standar harusnya ada ya. Tetapi ya apa boleh buat, STGH ini belum bisa memfasilitasi dan mungkin karena masih tergantung kepada kantor pusat ya. Tetapi semoga dengan penerimaan tahun ini sudah terbuka untuk perempuan, mungkin akan lebih banyak lagi mahasiswa yang akan studi di sini, akan bisa lebih seimbang kebutuhan untuk tenaga pelayan, tenaga dosen pengajar dengan biaya yang dibutuhkan. Tetapi satu hal yang saya sebenarnya tidak setuju karena ada rencana untuk menjadikan satu atap STT, STGH, STB dengan STD ya, dan nggak tahu konsepnya bagaimana. Tapi seandainya karena itu hanya alasan teknis dan finansial saja ya. Tetapi kalau sungguh-sungguh dibekali atau disupport oleh HKBP dan disampaikan kepada jemaat, saya pikir akan banyak juga bisa dikembangkan di setiap sekolah tinggi yang dimiliki oleh HKBP kita ini dan tidak harus disatukan menjadi satu atap ya. Dan saya pikir STGH ini juga sudah punya banyak potensi yang bisa dikembangkan dalam bidang kependidikan. Dan itulah yang kita harapkan kalian nanti juga bisa membuat semakin banyak bidang-bidang pelayanan kependidikan yang nanti kalian terapkan di gereja dan juga dalam kalau kalian tertarik untuk studi lanjut ya, kalian nanti juga akan bisa membenahi ya, tidak lama itu. Bayangkanlah kalau kalian sekarang sebagai mahasiswa 15 atau 20 tahun lagi kalian akan bisa juga berperan menjadikan HKBP atau STGH ini sebagai pelayanan yang betul-betul membangun kerajaan Tuhan sesuai dengan visi misi lembaga kita ini, dan tidak harus disatukan digabung menjadi satu atap yang dikatakan itu ya hanya karena alasan-alasan teknis dan finansial. Saya berharap kalau STGH ini pun bisa dikembangkan dalam banyak
bidang kependidikan yang lain. Karena itu bidang kependidikan sangat luas ya. Sangat luas bidang kependidikan itu. Nah, saya harap juga kalian sudah mulai nanti melirik minat apa yang kalian bisa kembangkan untuk studi lanjut, bahkan sampai doktor nanti, tetapi tetap dengan tohonan guru huria. Kalian akan kembali ke kampus ini menjadi dosen-dosen yang qualified, yang akan bisa memenuhi kebutuhan seperti yang kalian keluhkan sekarang. Nah, tetapi keadaan sekarang ini, ya biarlah itu menjadi pemicu untukmu lebih semangat ya. Dan sekali lagi saya katakan, saya tidak mengharapkan kalian melakukan demonstratif seperti yang saya alami, dan saya juga harus dipecat dari STT HKBP tahun 82. Dan jangan kalian jadi korban ya, tetapi menjadi bagian pergumulan doamu, doa bersama dalam komunitasmu, orang-orang yang betul-betul sehati sepikir dalam iman untuk menjadi guru huria, menjadi hamba Tuhan, dan terus saling mendukung. Kalau boleh kalian menjadi sarjana-sarjana dan bahkan master, doktor di bidang-bidang yang relevan dengan guru huriaun tohonan yang akan kalian dapatkan itu nanti. Oke, baik. Silakan yang lain kalau masih ada, atau yang tadi yang belum merasa cukup dari jawaban saya, supaya kita masuk ke materi yang saya akan sampaikan sebagai bagian dari kuliah umum kita ini. Masih ada? John Freddy, silakan John Freddy. Ya, terima kasih Pak. Sangat menarik tentunya diskusi kita setelah saya ikuti mulai dari pertemuan diskusi pertama. Yang hanya ingin saya tanyakan Pak terkait sentralisasi tadi, di mana nantinya setelah sentralisasi ini berjalan, gereja kecil pun yang hanya sedikit, misalnya jemaat, bisa memiliki full timer, misalnya ada guru, ada. Tetapi ada pernah saya diskusi juga dengan pelayan-pelayan yang sudah bertahunan, katanya Pak, adanya sentralisasi nanti menjadikan karena kantor pusat hanya mampu menggaji beberapa gereja, jadi tidak seperti itu konsepnya Pak. Jadi saya bingung antara konsep bagaimana, apakah memang nanti gereja-gereja kecil bisa memiliki full timer atau malah sebaliknya, gereja-gereja yang kita bilang lah jemaat menengah kuotanya menjadi juga tidak bisa menerima full time. Saya bingung dengan akan hal itu. Dan yang kedua Pak, terkait dengan kuota calon pelayan, misalnya kuota calon pelayan tidak sejalan dengan pendeta-pendeta atau pelayan tabisan yang sudah pensiun, di mana lembaga terus menerima dengan kuota yang banyak, tetapi gereja seakan tidak mampu. Dengan itu, ketika nanti ujian pelayan misalnya atau yang LPP itu banyak yang kalah Pak, karena tidak diterima lagi banyak. Padahal keempat lembaga ini di luar daripada lembaga yang lain yang diterima KBP terus menerima mahasiswa. Bagaimana dengan masalah seperti itu, Pak? Iya. Saya juga belum tahu bagaimana konsep penerapan dari sentralisasi penggajian itu ya. Tetapi yang kita harapkan itu betul-betul secara sentral penggajian itu dikelola oleh kantor pusat. Dengan tujuan supaya jangan lagi terjadi ketidakadilan. Supaya pemerataan itu boleh untuk setiap pelayan, dimanapun dia ditempatkan, dia mempunyai pendapatan yang sama sesuai dengan masa dinas dan jabatan-jabatan pelayanan yang dia emban, dia tanggung jawab yang dia lakukan ya. Nah, karena itu dengan sistem penggajian yang sentral itu kita berharap persoalan salah satu yang krusial, masalah mutasi itu bisa teratasi. Nah, jadi dengan demikian, maka besar peluang jemaat yang kurang mampu sekalipun akan bisa mendapatkan pelayan full timer di situ karena bukan ditanggung lagi oleh jemaat setempat. Cuma penerapannya saya juga kurang tahu. Seperti yang kamu katakan, ada yang katakan begini, ya saya juga belum tahu dan saya harapkan ya betul-betul lah sebagaimana yang kita harapkan bersama ya, jangan lagi ada ketimpangan. Nah, yang berikut, kalau kita sebagai gereja yang sudah begini besar dan punya jemaat yang sangat mencintai HKBP ya kita harus sadar bahwa jemaat kita itu sangat mencintai HKBP terutama ya karena memang ikatan darahnya gitu ya. Karena Batak itu kan mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak bisa
mungkin didapatkan di gereja-gereja yang lain. Jadi dengan nama HKB, B-nya itu ya, kita pasti akan punya ikatan. Dan itulah menjadi karunia Tuhan yang harus kita kelola dengan baik. Tapi persoalannya ya kalau tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan spiritual, kebutuhan rohani dari jemaat, ya toh mereka akan kecewa atau bahkan jadi hanya namanya saja terdaftar di AKBP, tetapi aktivitas dan bahkan persembahan sumbangannya sudah lari ke gereja yang lain. Itu yang harus kita hindari. Ini yang harus dievaluasi supaya kita juga menyadari apa yang menjadi kebutuhan jemaat untuk pelayanan-pelayanan yang lebih mengenal, lebih sesuai dengan pergumulan jemaat itu ya. Nah, sesuai dengan itu jugalah, maka kalau kalian diperlengkapi dengan musik, saya pikir musik gereja itu menjadi salah satu inti dari kekristenan. Artinya, yang kita harapkan pelayanan di gereja kita ini dengan musik gereja, banyak hal yang kita juga bisa kembangkan dalam bidang-bidang sosial dan bidang-bidang ekonomi atau bidang-bidang persekutuan ya. Nah, tetapi ya tetap orientasinya adalah untuk kemuliaan Tuhan, untuk kerajaan Tuhan. Saya tidak setuju kalau itu jadikan festival sehingga rebutan, ada orang berlomba-lomba dengan pakaiannya yang harus berbagai mana mahal-mahal, tetapi hanya untuk formalitas, hanya untuk selebritas ya atau seremonial. Dan saya membayangkan kalaupun dijadikan semacam semacam festival, tetapi itu betul-betul pesta, bukan diperebutkan, bukan mendapatkan ada juara 1, juara 2 dan sebagainya seperti itu. Ya, festival itu adalah pesta rohani, nyanyian. Nah, itu kalian punya kompetensi yang bisa mengelola itu. Nah, kenapa kita membutuhkan itu? Karena memang gereja harus bernyanyi. Nah, tetapi keadaan-keadaan tertentu di gereja-gereja tertentu dengan keterbatasan dan juga jemaat yang berbagai lapisan itu ya kan banyak juga yang belum mendapatkan pelayanan yang baik tentang musik gereja, bagaimana menyanyikan nyanyian-nyanyian buku endek kita itu dengan baik, dengan penjiwaan, penghayatan, dan itu menjadi sama nilainya dengan khotbah. Ya, nyanyian yang baik itu akan bahkan bisa dalam hal tertentu menjadi lebih efektif daripada khotbah yang di mimbar. Artinya tanpa kita mendengarkan khotbah dari mimbar itu pun dengan menyanyikan nyanyian yang baik dengan penghayatan yang benar, wah itu luar biasa. Nah, suasana seperti itulah yang perlu dikelola, diajarkan dan kita bina bagi jemaat itu supaya suasana sorgawi itu betul-betul dihadirkan di dalam kehidupan nyata setiap orang, setiap jemaat, bukan hanya di dalam ibadah ritual formal tetapi juga dalam kehidupan nyata sehari-hari sehingga nuansa musik gereja, puji-pujian itu menjadi warna kehidupan dan gaya hidup bagi setiap warga jemaat kita. Nah, saya pikir itu yang saya harapkan juga kalian membekali dengan potensi musik gereja itu ya. Nah, tetapi apa boleh buat kalau keterbatasan sekarang tenaga pengajar untuk musik gereja itu juga sangat terbatas ya. Seperti yang saya katakan tadi, kita bukan harus menyesali, tetapi bangkitkan semangatmu, menjadikan engkau harus lebih daripada apa yang disediakan atau diberikan oleh lembaga ini kepada kamu. Dan ini menjadi perjuangan kita bersama ya, supaya kita juga betul-betul memanfaatkan bahkan kekurangan, kelemahan kita, keterbatasan kita itu menjadi tekad semangat yang lebih sungguh. Karena kita tujuannya untuk membangun kerajaan Tuhan ya, bukan untuk hal-hal yang lain. Oke, saya pikir itu. Oke, sudah sampai 10.30. Masih ada supaya kita lanjut dengan materi yang saya akan sampaikan. Dan ini menjadi akumulasi dari apa yang kita mau bicarakan, yang kita bicarakan selama 1 semester ini ya. Izin Pak. Ya, Joshua. Nah, karena kami juga masih mau masuk Pak, mau kuliah Pak di mulai 3 Pak. Jam 10.40 Pak. Berapa orang yang ikut? Semua tingkat 3 Pak. Ya, jadi yang masih ada jadwalnya silakan. Tetapi yang masih bisa terus atau yang masih mau bergabung, tadi mungkin ada kuliah atau ujiannya, boleh bergabung. Silakan saja, nggak apa-apa ya. Tetapi tolong ketua kelas masing-masing mencatatkan siapa yang hadir dalam Zoom kita ini ya. Saya mau supaya
materi kita ini juga menjadi rangkuman kuliah yang kalian sudah dapatkan dari saya selama 1 semester ini ya. Dan itu menjadi 25% nilai UAS. Oke? Iya, Pak. Oke, jadi semua tolong dibuat nanti rangkuman dari kuliah umum kita ini dan sesuaikan dengan mata kuliah yang saya sampaikan di bidang apa yang kalian nanti akan bisa refleksikan ya. Nah, jadi kalau kalian nanti ada yang mau keluar karena ada kegiatan kampus yang lain silakan. Tapi yang masih bisa bertahan ya tetaplah. Tetapi ingat tugasnya itu ya. Dan saya mau supaya ini menjadi efektif dan ini juga saya rekam nanti saya akan share lagi ya, kalian bisa ulang dan dikembangkan. Oke, baik, supaya kita masuk ke materi yang saya mau sampaikan sebagai akumulasi dari seluruh pembelajaran kita mata kuliah yang saya ampu 1 semester ini. Saya share screen di sini sekarang ya. Bisa dilihat sudah terbuka? Halo, bisa? Oh, saya tidak mendengar message kalian. Halo, suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik ya. Kita akan lanjutkan kepada materi yang bisa merangkum dari seluruh percakapan bentuk PA. Tetapi PA ini menjadi akumulasi dari seluruh pembelajaran kita 1 semester ini supaya kalian bisa mengintegrasikannya dengan firman Tuhan yang kita akan bahas dalam dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 18 yang kita sudah baca itu tadi. Dan kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Inilah yang mendasari materi yang saya akan sampaikan sebagai PA, tetapi juga sekaligus sebagai pesan dalam kuliah kita 1 semester ini. Topiknya sesuai dengan yang di Alkitab, pelayan-pelayan perjanjian baru. Ya, saya berharap dengan topik ini kita juga menyadari bahwa kita sebagai orang Kristen, apalagi sebagai pertohonan, kalian nanti juga akan mendapatkan tugas panggilan, jabatan pelayanan sebagai guru huria. Bagaimana topik ini menjadikan kita masing-masing sebagai pelayan-pelayan perjanjian baru. Ya, kita masuk ya dalam keterangan yang saya sudah share di screen kita ini. Rasul Paulus menjelaskan perbedaan antara Musa dalam perjanjian lama dan pelayan Injil dalam perjanjian baru. Nah, jadi kita mau menyoroti apa bedanya Musa dengan kita sebagai pelayan-pelayan Injil ya, terutama dalam hal ini juga rasul-rasul, Paulus dan para rasul lainnya yang di dalam perjanjian baru memberitakan Injil. Nah, kalau Musa dulu dalam perjanjian lama menyampaikan hukum Taurat dan kita sekarang menyampaikan Injil. Nah, disinilah kita sekarang bagaimana membandingkan kita sebagai pelayan Injil, pelayan perjanjian baru dengan Musa dan para nabi dalam perjanjian lama, pelayan perjanjian lama ya. Kedua-duanya sama-sama sebagai pemberita firman Tuhan. Tetapi ketika menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel, Musa harus menyelubungi mukanya. Menyelubungi artinya ada kemuliaan Tuhan di wajah Musa yang tidak sanggup umat itu untuk melihat. Karena itu kalau Musa menyampaikan firman Tuhan, dia harus menyelubungi mukanya karena kemuliaan Tuhan yang terpancar dari wajahnya itu membuat jemaat tidak sanggup untuk memandang dia. Nah, itulah masa perjanjian lama ya. Sementara para pelayan Injil harus benar-benar terus terang dan jelas dalam berkata-kata tanpa menutup-nutupi dan menyamarkan hal-hal yang seharusnya dibuat lebih jelas. Nah, di sini juga bagaimana bedanya kita dari perjanjian lama Musa dalam pelayanan nabi-nabi itu dengan kita dalam pelayanan perjanjian baru dalam pelayanan Injil. Bagi kita harus terbuka ya. Makanya di dalam bacaan itu tadi kamu adalah surat yang terbuka yang bisa dibaca setiap saat oleh semua orang yang ada di sekeliling kita. Kita ini adalah Injil, firman Tuhan yang terbuka. Bukan lagi seperti dalam hukum Taurat itu. Itu yang ditulis di dalam loh batu. Dan ketika Musa menyampaikan firman Tuhan, dia harus membuat selubung bagi wajahnya karena kemuliaan Tuhan itu tidak sanggup dipandang oleh umat. Tetapi kita sekarang tidak lagi seperti itu. Dan kita sebagai pelayan-pelayan perjanjian baru
memberitakan Injil melalui kehidupan kita. Setiap aspek kehidupan kita itu adalah Injil yang dapat dibaca, yang terbuka, surat terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang dengan jelas tanpa harus ditutup-tutupi lagi. Nah, inilah bedanya ya. Nah, jadi ini juga yang saya harapkan dari semua pelajaran kita yang kalian sekarang sedang mempersiapkan diri ya. Bagaimana kalian akan menjadi guru huria, menjadi penginjil, menjadi pelayan di gereja dalam konteks kita sebagai pelayan Injil ya, pelayan perjanjian baru. Buatlah dirimu itu menjadi surat terbuka, menjadi Injil yang gampang dibaca oleh semua orang. Karena itu ya harus terbuka. Tidak ada kepura-puraan. Jangan lagi membuat penyamaran. Jangan lagi kamu selubungi wajahmu. Jangan lagi membuat dirimu sebagai sebagai idola yang harus dipuja-puji, diambil hati, harus dibayar baru mau menyampaikan pelayanan, ya harus segala macam ya, jangan lagi itu. Tapi betul-betul kita sebagai hamba Tuhan yang memang karena Injil Yesus Kristus yang kita hayati itu, yang sudah memberikan janji keselamatan bagi kita, kita dengan sukacita melayani Injil kepada siapapun, kepada semua orang, tanpa membeda-bedakan atau membuat klasifikasi. Ikon tu namora, ikon tu gereja nabulun, ikon tu tempat-tempat basah. Jangan lagi itu, tidak ada itu ya. Jangan lagi ada seperti itu. Tidak boleh seperti Musa, mengenakan selubung pada wajah mereka. Nah, jadi selubung itu banyak sekali dalam semua aspek kehidupan. Orang selalu membuat selubung ya, kepura-puraan. Untuk ambil hati, angkat telur, untuk dapat uang, dekatin orang kaya, pejabat-pejabat dan segala macam. Itu jangan lagi, tidak ada lagi ya. Jangan ada selubung wajah lagi di antara kita sebagai pelayan perjanjian baru. Injil merupakan tata peraturan yang lebih jelas daripada ucapan kita itu adalah Injil. Khotbah kita itu adalah betul-betul suara Tuhan. Jangan jadi suara-suara karena eme namasa digagat kursa, ya inamasa iman yuda. Bukan itu lagi ya. Jangan lagi seperti bulu marbulu suhar ya. Suhar ditait halak, suhar tinait. Nah, jadi tidak lagi seperti bahasa-bahasa yang seperti itu. Nah, jadi itu yang harus kita koreksi, itu harus kita tinggalkan. Inilah yang harus kita bangun sebagai pelayanan Injil ya, sebagai manusia yang terbuka, yang jujur, yang bisa dibaca oleh semua orang. Dan tidak ada lagi selubung, kepura-puraan atau kemunafikan dan kamuflase, kebohongan atau maksud-maksud yang terselubung di dalam hati kita. Ya. Hal-hal yang berkenaan dengan Allah disingkapkan di dalam perjanjian baru, tidak dalam bentuk perlambang dan bayangan. Nah, jadi kalau di dalam perjanjian lama itu banyak sekali yang simbolik ya. Nah, termasuk juga penyembelihan korban itu kan simbolik. Itu yang sudah digenapi oleh Yesus, dia tersalib di kayu salib itu kan. Nah, begitu juga kata-kata istilah persembahan. Ya mestinya sebagai orang Kristen dalam pelayanan Injil tidak ada lagi persembahan dalam bentuk apapun. Karena Tuhan tidak butuhkan lagi. Karena kata-kata persembahan itu dalam istilah teologis itu adalah untuk memulihkan hubungan dengan Tuhan. Kita memberikan persembahan itu adalah supaya Tuhan berkenan. Hubungan kita bisa dipulihkan. Dan itu tidak dibutuhkan lagi karena Yesus yang sudah memulihkan kita dengan Tuhan. Sehingga Tuhan tidak butuhkan lagi pemberian kita, persembahan kita, korban bakaran atau korban sembelihan, atau uang atau harta apapun. Tidak dibutuhkan Tuhan lagi untuk kita bisa dipulihkan dalam relasi kita dengan Tuhan. Nah, karena itu ini juga harus menjadi bagian dari evaluasi atau koreksi kita ya. Kata persembahan itu, apalagi dengan uang ya, harus diluruskan ya. Tuhan tidak butuhkan lagi itu. Tetapi kalau memang gereja membutuhkan karena pelayan harus hidup, harus makan ya, harus dibayar gaji balajonya. Itu bukan persembahan tetapi kolekte, itu sumbangan, itu sukacita. Kalaupun mau dikatakan persembahan dalam tanda petik adalah persembahan syukur, bukan persembahan untuk hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, tapi persembahan syukur pemberian kita karena kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Nah, karena itu ungkapan syukur kita, ya berikanlah sesuatu yang membuat orang lain juga bisa terberkati dengan kehidupan kita. Ya boleh saja dalam bentuk uang, bentuk materi, bentuk barang, ya tetapi itu bukan lagi persembahan dalam arti memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, tetapi untuk mendukung pelayan-pelayan dalam tugas panggilannya. Nah, karena itu maka istilah persembahan itu pun harus dievaluasi atau diluruskan bagaimana yang seharusnya menurut teologi yang benar ya, teologi perjanjian baru tidak lagi membutuhkan persembahan apapun dari umat untuk hubungannya dengan Tuhan karena Yesus yang sudah melakukan itu dengan sempurna ya. Nah, jadi jangan lagi kita menyalahgunakan
dengan hukum Taurat, ada persepuluhan, ada lagi mungkin persembahan ini itu banyak sekali ya. Nah, tetapi itu semua di perjanjian lama di hukum Taurat, tapi di dalam Injil tidak lagi ya, tidak seperti itu. Karena Yesus sudah menyempurnakan semuanya. Nah, jadi jangan lagi dalam bentuk perlambang atau bayangan-bayangan ya, tetapi dalam perjanjian baru sudah menyatakan hal-hal yang rohani. Nah, jadi kehidupan iman kita juga bukan karena organisasi, bukan karena pelangkat gereja HKBP atau gereja apapun, aliran denominasi apapun, tetapi yang penting di situ ada salib, di situ ada Yesus, disitulah hal-hal rohani yang surgawi yang akan kita dapat dan kita bagikan bersama. Nah, jadi karena itu, kalaupun gereja kita HKBP dengan pelangkatnya ada Bataknya lagi, ada organisasinya, ada sistem anggaran dasar dan peraturan segala macam, bukan itu lagi yang terutama, tetapi yang rohaninya itu. Bagaimana supaya hal-hal rohani itulah yang kita dapatkan, kita transfer, kita bagikan, dan kita hayati bersama. Nah, karena itu jangan membuat batu sandungan dengan peraturan-peraturan, dengan organisasi, dengan posisi jabatan, dan segala macam, apalagi soal penggajian ya. Jangan lagi itu menjadi batu sandungan, menjadi alasan untuk kita tidak mengerjakan, memberitakan Injil. Tetapi dengan hal-hal yang rohani, meyakinkan diri kita dan juga semua orang bahwa Allah mampu dan Dia hidup untuk memberikan apa yang perlu bagi semua orang percaya. Dan yang pasti kita butuhkan sudah diperlengkapi oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Nah, kemudian juga dalam perjanjian baru ini kita pelayan yang tidak lagi dalam bentuk perlambang atau bayangan, tetapi kebenaran Injil. Artinya di dalam Yesus Kristuslah itu semua disediakan Tuhan. Dan itu bisa kita peroleh. Apalagi kalau Tuhan Yesus sudah katakan, hiduplah di dalam aku dan aku di dalam engkau, firmanku di dalam engkau, seperti Yohanes 15 ayat 7 itulah. Kemudian mintalah apa saja. Kalau kita sudah hidup dalam firman Tuhan sudah hidup dalam kita hidup dalam Kristus, semua akan diberikan. Apa saja yang kita minta di dalam Kristus, Dia akan berikan. Nah, karena itu seperti yang dikatakan Yesus dalam Matius 6 ayat 33 itu ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah kita tanya. Kemudian Allah akan memberikan segala sesuatunya yang penting yang kita perlukan. Aka odengi leononade. Itu menjadi tanggung jawab Tuhan. Tanggung jawab kita adalah carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, lakukanlah. Maka tugas Allah akan memperlengkapi kita dengan segala yang perlu. Kalau memang itu perlu, Tuhan pasti akan beri. Tapi kalau tidak perlu, jangan paksa Tuhan. Sehingga itu menjadi batu sandungan, membuat kita menjadi rakus, menjadi materialistis, menjadi melakukan dosa, kejahatan. Ya, itu kebenaran Injil. Memberikan Tuhan kepada kita. Talenta untuk mengajar, talenta untuk marjamita, talenta untuk melakukan bentuk-bentuk segala macam keterampilan dalam rangka penginjilan ya. Dari kemampuan baik secara pertanian, ekonomi segala macam ya, teknologi, kembangkan itu. Itu kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada orang-orang percaya untuk kerajaan Tuhan ya, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dengan cara seterang mungkin, jangan ada yang tersembunyi. Jangan ada yang menjadikan itu menjadi objek kesempatan untuk ambil hati orang atau untuk merusak ya, apalagi hanya sekedar untuk mencari materi, mencari uang ya. Jadi dengan seterang mungkin, jangan menjadi dibuat topeng ya. Jadi pelayanan kita itu atau motivasi kita itu jangan dipertopengkan dengan pelayanan, tetapi tujuannya sudah yang lain ya. Apalagi jangan sampai jatuh kepada kejahatan amoral ya. Sebagai pertohonan harus kudus. Jangan terjadi penyimpangan seksual. Apalagi dunia kita ini sedang terancam dengan semakin maraknya dunia dan bangsa-bangsa negara sudah mengesahkan LGBT ya. Segala macam kejahatan di situ. Dan itu pekerjaan iblis. Semoga gereja kita masih bisa bertahan dan kita akan tetap membentengi ya gereja kita ini dari ajaran-ajaran sesat yang semakin masif ya. Karena hak asasi manusia dengan hukum-hukum dunia ini. Itu yang harus kita jaga. Selubung Musa itu disingkapkan di dalam Kristus dan kedatangannya. Jadi tidak ada lagi selubung yang seperti Musa harus ditutupi karena kita merasa diri kita orang yang suci, atau yang seperti kita singgung tadi pendeta sentris, pendeta itu seperti didewakan, atau ada kasta yang baru lagi ya. Tidak boleh seperti itu lagi ya. Jadi selubung itu sudah disingkapkan oleh Yesus Kristus. Sehingga tubuh Kristus, semua umat percaya, semua warga gereja itu adalah sama di hadapan Tuhan sebagai imamat am yang rajani, seperti yang ada di dalam 1 Petrus itu ya. Dan itulah yang menjadi gagasan utama dalam reformasi Martin Luther itu ya, imamat am yang rajani. Jadi tidak perlu lagi ada kasta, ada klerus, ada awam, ada pendeta sentris, ada yang mau berebutan jadi pendeta, sudah guru huria dia mau jadi pendeta, tidak perlu lagi itu ya, karena sudah disingkapkan oleh Kristus dan kedatangannya.
kita ini semua adalah pelayan dalam bidang kita masing-masing yang sangat dibutuhkan dan harus saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tidak mungkin ada satu pelayanan yang lebih ditonjolkan dari pelayanan yang lain. Dan itulah luasnya kerajaan Allah yang harus dikerjakan oleh gereja di dunia ini ya, yang merupakan akhir dari hukum Taurat. Nah, jadi kedatangan Kristus sudah mengakhiri selubung-selubung yang ada dalam hukum Taurat itu, membuat kita menjadi hidup benar sebagai orang percaya, yang tidak lagi harus dengan segala lambang, simbol-simbol, kepalsuan, dan kepura-puraan, dan topeng segala macam itu, selubung-selubung itu ya. Kita telah menikmati Injil dan menerima hak istimewa serta keuntungan lebih daripada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Karena apa? Ya kita tidak harus lagi berbuat baik, membuat persembahan ini, supaya kita kudus, dia harus melakukan hukum-hukum dan membuat persembahan segala macam ya. Nah, jadi kita sudah menikmati kemerdekaan, menikmati berkat-berkat sorgawi di dunia ini, kita sudah bisa berjumpa dengan Tuhan kapan saja, kita sudah bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, tidak harus melalui pendeta, tidak harus melalui pastor, tidak harus datang bersujud ke altar gereja, di mana saja kita sudah bisa karena Kristus ya, itu hak istimewa kita. Itulah keuntungan kita yang beda dari orang Yahudi. Kalau Yahudi sampai sekarang karena bait Allah belum bisa dibangun kan, ya mereka masih bergumul, masih menantikan Mesias, dan mereka belum bisa mengerjakan korban persembahan karena memang tidak ada lagi bait Allah. Kalau membuat korban persembahan itu kan harus di bait Allah. Tapi sekarang kan nggak bisa karena sudah dikuasai oleh orang lain, itu Masjid Al-Aqsa itu ya. Nah, jadi ini yang ada di dunia, orang Israel sampai sekarang itu masih hidup di bawah kungkungan hukum Taurat. Tetapi mereka belum bisa mengerjakan itu dengan sepenuhnya karena politik dunia ini belum membebaskan mereka, karena mereka juga belum bertobat sepenuhnya dan belum menerima Yesus Kristus ya. Nah, tetapi kita yang sudah menerima Yesus Kristus, menikmati Injil, kebebasan kita untuk beribadah, untuk datang menyembah kepada Tuhan dengan cara bagaimanapun, kondisi apapun, tidak ada halangan lagi bagi kita. Itulah kemerdekaan kita, keuntungan kita yang sudah hidup di dalam Injil, tidak lagi di dalam hukum Taurat ya. Karena kita mempunyai harapan akan kemuliaan kekal yang tidak akan pernah pudar seperti kemuliaan Musa dan tata peraturan hukum Taurat. Kita sudah diberikan janji kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus ya. Dan bahkan suasana sorgawi itu sudah bisa kita nikmati dan lakukan selama kita hidup di dunia ini. Dan untuk itu yang tadi saya katakan, bagaimana menciptakan suasana sorgawi di dalam gereja dengan musik gereja itu. Karena itu yang kita nanti akan lakukan di sorga kelak kan. Kita akan terus bernyanyi-nyanyi seperti malaikat di sorga itu, memuji-muji terus. Yang kita akan lakukan di sorga itu, lakukanlah di dunia ini supaya suasana sorga itu juga terjadi ketika kita dalam pelayanan kita di gereja. Dan inilah yang mau kita bangun sebenarnya dengan seluruh mata pelajaran, mata kuliah, dan potensi-potensi yang ada, yang kita miliki, yang diberikan Tuhan, bermacam talenta, dan potensi kita harus kita kembangkan. Nah, karena itu jangan menyesali orang lain, dan jangan jadi terpuruk karena situasi kondisi yang mungkin tidak mampu memenuhi kebutuhanmu, tetapi pacu dirimu, segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan lembaga atau orang lain, dari kami para pengajar, dosen-dosenmu ini, harus kamu jadikan pemicu untuk kamu memacu dirimu lebih tekun, lebih rajin, dan tidak cengeng ya. Itulah kedewasaan dan kematanganmu yang nanti akan kamu buktikan, dan Tuhan pasti akan pakai engkau luar biasa Tuhan. Ya, jadi tidak lagi seperti di hukum Taurat itu ya. Ya, di hukum Taurat itu harus ada kelompok imam dari keturunan Lewi, harus ada. Tapi setelah di dalam Injil itu tidak ada lagi. Tidak perlu. Kita sudah bisa langsung ya, karena Kristus. Dan bahkan kita sendiri adalah gambaran dari Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Pikiran orang-orang yang hidup di bawah tata peraturan hukum Taurat telah tumpul atau dibutakan. Dan mereka sampai sekarang ya, orang Israel itu sekarang masih tumpul. Mereka tidak melihat Yesus itu sebagai Mesias yang sudah diutus Tuhan. Mereka masih menantikan lagi Mesias yang masih akan datang. Yang nggak akan datang lagi. Nanti Kristus datang kedua kali, tinggal menghukumi ya, menghakimi. Bukan lagi untuk memberitakan berita Injil, kabar keselamatan. Karena itu sudah selesai. Dan sekarang kita sedang kerjakan itu. Terutama melalui gereja kita HKBP. Dan untuk itu kalian nanti akan mendapatkan penugasan ya melalui tahbisan kalian. Dan ada selubung yang menutupi hati mereka. Nah, jadi jangan lagi ada seperti itu. Dalam selubung-selubung yang tadi saya terangkan itu ya, kepura-puraan, kamuflase, dan juga motif-motif yang tidak benar. Juga perilaku yang ditutup-tutupi sehingga penuh dengan dosa, tapi mampu berkhotbah tentang kebenaran. Jangan lagi seperti itu. Seperti itu pula lah yang dialami oleh orang-orang yang tetap berpegang pada adat istiadat agama Yahudi setelah kedatangan Mesias dan pemberitaan Injil. Mereka belum percaya kepada Yesus sebagai Mesias dan belum mau menerima Injil. Tetapi banyak juga akhir-akhir ini sudah ada kalangan orang Yahudi
yang mesianik katanya ya, orang Yahudi yang sudah percaya Yesus Kristus. Dan itulah yang Tuhan akan wujudkan nanti mereka untuk bertobat menerima Yesus Kristus. Rasul Paulus memberitahu kita bahwa selubung itu telah diambil ketika hati kita berbalik kepada Tuhan. Artinya ketika kita sudah bertobat menerima Yesus Kristus, sudah dibaptis, sudah marguru luas ini diberkati, apalagi sudah menjadi partohonan nanti ya. Ya, artinya Tuhan sudah memberikan kepada kita peluang untuk menjadi hamba Tuhan, melayani kerajaan Tuhan. Dan hati kita tidak lagi terarah, berorientasi kepada dunia dan materi yang sementara itu. Maka selubung ketidaktahuan itu telah diambil. Jadi tidak boleh lagi kita katakan dakuboto. Karena Roh Kudus juga sudah memberikan pencerahan kepada kita melalui bacaan firman Tuhan, Alkitab, melalui mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, dan terutama kalau kalian juga menggunakan ya syukur. Tapi kalau tidak, ya sadarlah kalian yang saya kerjakan setiap hari ini ya. Saya kirim ini setiap hari kepada kalian gunakan atau tidak terserah kalian. Tapi buktikanlah nanti apa yang sungguh-sungguh dikatakan Tuhan ini kepada kalian akan terjadi. Dan kalian, sepanjang kalian mau setia dengan firman Tuhan ini, dalam pemberitaan Injil, menjadi hamba Tuhan yang benar, yang baik, akan luar biasa. Kita akan dapatkan nikmat, damai sejahtera, sukacita yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang setia sebagai hamba-hamba Tuhan. Nah, jadi sudah diambil itu selubung itu dari kita ya. Jadi jangan ada lagi pikiran-pikiran yang kotor, keinginan yang mengakali, mau mencuri, atau mengototoi, mau korupsi, dan segala macam. Jadi jangan ada lagi pikiran seperti itu. Jangan ada lagi keras hati, dan jangan lagi ada ketakutan. Dan karena itulah maka topik ini adalah bagaimana supaya bertindak dengan penuh keberanian, sudah memberikan anugerah keselamatan itu kepada kita sehingga kita bisa menghampiri Allah kapan saja, di mana saja. Kita sudah bisa menghampiri Allah. Segala persoalan pergumulan kita sudah dapat disampaikan dan Tuhan pasti akan jawab. Bahkan segala mujizat bisa terjadi melalui kita dan dalam pelayanan kita. Oke, baiklah. Ini ada beberapa pertanyaan untuk menjadi bahan refleksi kalau masih sempat ya, tetapi kalau tidak, semoga ini juga menjadi bagian dari renungan dan refleksimu ya. Sebagai pengantar renungannya, karena kita mempunyai pengharapan yang kekal di dalam Yesus Kristus, maka kita bertindak dengan penuh keberanian tanpa takut masuk dalam kemuliaan Allah. Nah, jadi jangan ada pula lagi orang yang takut masuk kemuliaan Allah karena dikatakan pardosa do peau, jorbut do pangalahokku. Kami ini tidak layak di hadapan Tuhan. Seperti itu masih banyak jemaat kita ya. Atau mungkin kalian juga merasa belum layak menjadi hamba Tuhan. Tetapi yakinkanlah dirimu karena Yesus yang sudah mati mengampuni kita. Dia sudah memberikan janji hidup kekal. Dan kalau kita mau menerima, kita akan diperkenankan masuk dalam kemuliaannya sebagai anak-anak Allah, sebagai keluarga kerajaan Allah. Nah, karena itu melalui renungan ini, semoga semua apa yang kalian sudah pelajari dan masih akan kalian dapatkan nanti pembekalan, ini menjadi integrasi dari seluruh rencana Tuhan dan visi misimu, apa kamu mau menjadi apa nanti kelak di tengah-tengah pelayanan gereja ini. Masih sempat kita gunakan ya. Pertama, apakah selubung yang masih menghalangi orang Yahudi yang belum menerima Yesus Kristus? Bagaimana mereka melakukan agamanya? Ya, melakukan agama Yahudi itu seperti yang waktu masih ada bait Allah ataupun yang sekarang tidak ada lagi bait Allah, bagaimanalah mereka melakukan adat istiadat keyahudian itu ya. Kedua, bagaimanakah keadaan orang-orang yang menikmati dan percaya kepada Injil? Kita sekarang yang sudah menikmati Injil ya, bagaimana keadaan kita dibandingkan dengan yang masih di bawah kungkungan hukum Taurat? Nah, termasuk juga agama-agama yang lain ya, dengan hukum-hukumnya, dengan tradisi-tradisi mereka yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, mengapa masih banyak orang Kristen yang belum berani menghampiri tahta kemuliaan Allah? Kenapa kita juga masih belum berani menyatakan kebenaran firman Tuhan itu? Dan belum sungguh-sungguh sepenuhnya menjadi pemberita Injil untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan bahkan masih banyak yang mencuri kemuliaan Tuhan ya. Berpura-pura dengan khotbahnya, dengan firman Tuhan, dengan sikapnya yang pura-pura, ambil hati, tapi isinya jahat, kekotoran, kelicikan, menipu, bahkan mencuri kemuliaan Tuhan. Karena dia hebat barangkali khotbahnya, pengajarannya, atau mungkin dipuji-puji orang yang saleh gitu ya. Karena kesalehannya dia dipuji-puji orang. Ya, itu mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, jadi jangan-jangan ada juga seperti itu. Dia sudah merasa dirinya orang suci, orang baik, tapi jadi
mencuri kemuliaan Tuhan. Banyak seperti itu ya, pengkhotbah-pengkhotbah atau hamba-hamba Tuhan yang mencuri kemuliaan Tuhan, atau pelayan-pelayan di gereja yang mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, itu dalam tradisi liturgi kita yang sebenarnya kalau kita memperhatikan ya di HKBP, kalau mau bernyanyi kor atau melakukan kegiatan yang lain, tidak boleh membelakangi altar. Itulah maknanya. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, karena itu pelayan-pelayan, apalagi pertohonan full timer atau pelayan di jemaat dalam bidang-bidang yang beragam itu, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi harus berani menghampiri Tuhan karena kita sadar sebagai orang berdosa, tetapi Tuhan Yesus sudah menerima kita apa adanya. Dan jangan lari dari tantangan kehidupan. Ya bisa saja mungkin kita merasa diri kita kotor, merasa diri kita tidak layak, tetapi jangan lari dari Tuhan. Dapatkanlah Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Bertobatlah. Supaya Tuhan juga membenahi kita. Karena potensi-potensi yang ada pada kita itu dibutuhkan Tuhan juga bagi kerajaannya. Nah begitu juga setiap orang pasti sudah diberikan Tuhan talenta yang pas untuk dirinya, untuk dipersembahkan menjadi pelayanan bagi kerajaan Tuhan. Nah bagaimana dengan kita? Inilah yang harus kita jadikan pergumulan dan kita jawab sesuai dengan kondisi, situasi, permasalahan yang ada kita alami. Ya, baik. Sebagai bagian penutup untuk doa, berikanlah kami keberanian menghampiri tahta kemuliaan-Mu, oleh karena iman percaya akan hidup kekal yang telah Engkau anugerahkan, ya Tuhan Yesus. Amin. Ya, baik. Saya akan tutup share screen. Kalau kita masih sempat menggunakan waktu untuk diskusi. Silakan. Mari, silakan. Halo, kalian dengarnya? Daud, silakan Daud. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan tempat yang Bapak berikan kepada saya Pak. Tadi Pak, saya mendengar penjelasan Bapak mengenai pelayan pada saat ini sama dengan pelayan dahulu atau Musa, yang dimana titik koordinatnya adalah melayani. Dan jika pun begitu, tidak juga harus menjadi seperti Musa, menjadi menyelubungi dirinya dalam kepura-puraan dalam melayani. Dan dari penjelasan sebelumnya yang banyak sekali saya dengar dari pendapat dan penyampaian pertanyaan dari abang-abang tingkat sekalian dan jawaban dari Bapak tentang gereja kita pada saat ini. Secara garis besar gereja lah saya sebutkan Pak, karena saya pun masih bertanda tanya Pak dalam kalimat menyelubungi atau hidup dalam kepura-puraan. Yang seperti kita tahu bahwa pelayan-pelayan saat ini Pak susah untuk menemukan di mana titik mereka melakukan kepura-puraan atau melakukan keseriusan dalam pelayanannya. Sehingga itu yang membuat akhirnya terjadi kontroversi atau tolak ukur jemaat tentang kalimat menyelubungi dirinya dalam kepura-puraan. Saya ingin mendapatkan suatu pencerahan atau penjelasan dari Bapak mengenai hal tersebut, Pak. Baik, terima kasih. Bagus, bagus ya. Nah, jadi terus terang jujur saya katakan saya juga bergumul dengan kependetaan saya. Apalagi di dalam konteks ber-HKBP ini yang dalam paham-paham teologisnya juga menurut saya ya, belum sesuai dengan firman Tuhan yang di dalam Alkitab. Salah satunya itu tadi yang selalu saya singgung. Kalau HKBP selama ini dan sampai sekarang ini bangga menyebutkan, apalagi kami pendeta ini mengatakan sikat ni Kristus dapat ditai. Ini pendeta sentris. Itu tidak sesuai dengan pandangan Alkitab, apalagi dengan reformasi Martin Luther itu ya. Jadi mempertopengkan jabatan, mempertopengkan tohonan, seolah-olah kita ini pertohonan ini orang suci. Terjadi ada klasifikasi. Ini tidak sesuai dengan maksud kedatangan Kristus. Ini yang sudah direformasi oleh Martin Luther itu. Tetapi gereja kita terjebak lagi kepada jaring-jaring kemunafikan itu. Dengan topeng-topeng itu. Yang membuat juga klasifikasi kasta. Pengkultusan tohonan, pengkultusan jabatan. Bahkan, ya maaflah kalau sampai sekarang juga ya nggak tahu apakah oknum yang disebut sebagai opui itu betul-betul
bisa dia terhindar dari pengkultusan. Saya mohon maaf kalau saya harus katakan ini. Apakah Eforus di HKBP ini yang disebut dengan sebutan opui bisa terhindar dari pengkultusan jabatan ataupun pengkultusan pribadi, atau mungkin dia sudah didewakan dan sudah dianggap seperti Tuhan, dia itu dipuja-puji, bahkan diambil hati, atau bahkan segala ke ketidakadilan juga terjadi di situ. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang kita harus kritisi dan hindarkan, harus diperbaiki ini. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang sehubungan dengan itu juga tadi yang saya katakan, HKBP belum jelas eklesiologinya. Bagaimana teologi yang kita anut dalam dasar prinsip gereja kita? Apakah Lutheran, apakah Calvinis, ataukah campuran, atau yang mana? Dan jangan lagi orang bebas menafsirkan atau membuat dasar prinsip teologi masing-masing untuk menerapkan satu-satu pembelajaran atau pengajaran di tengah-tengah pelayanan gereja kita. Demikian juga dalam pola penataan bentuk-bentuk liturgi. Kalau kita memang betul-betul memberikan kompetensi kepada setiap orang untuk mengelola liturginya dengan bebas, tetapi dengan muatan-muatan teologis yang kita jadikan standar, ya silahkan. Artinya ya tidak harus yang diputuskan dari kantor pusat atau sinode orang untuk diterapkan di dalam ibadah-ibadah jemaat. Ya contohnya saja lah, kalau kita yang hari Minggu menggunakan agenda HKBP, ya kalau memang ada kompetensi yang sudah diberikan wewenang kepada pelayan-pelayan di tempat yang lain, ya tidak harus agenda HKBP yang seperti selama ini dikerjakan, dituruti di semua gereja HKBP. Nah, tetapi kalau toh itu mau digunakan, ya bagaimana untuk dia itu juga bisa diajarkan pemahaman-pemahaman, tetapi tidak jatuh kepada pengkultusan liturgi. Jangan dikultuskan liturgi itu, seolah-olah kalau tidak pakai liturgi seperti itu, tidak sah ibadah kita. Nah, jadi ini yang perlu. Nah, termasuk juga kalau kita dalam konteks budaya Batak ini kan luar biasa potensi budaya kita itu dalam penyembahan kepada Tuhan. Walaupun tadinya kepada Mula Jadi Nabolon ya. Tetapi kan kita tidak lagi berorientasi kepada Debata Mula Jadi Nabolon, tetapi kepada Yesus Kristus. Bentuk-bentuk ritual budaya kita itu juga bisa diangkat menjadi liturgi yang betul-betul menyentuh, mengena, dan Tuhan, kerajaan Tuhan hadir. Nah, begitu juga dengan pengajaran-pengajaran termasuk di dalam Parguru Malua ya, Parguru Malua itu. Nah, saya pikir dengan materi-materi pelajaran yang sudah disediakan oleh HKBP kantor pusat, wah itu sangat luar biasa itu, tetapi diajarkan enggak, atau mungkin bisa dimodifikasi dengan perkembangan dunia peradaban sekarang ini ya, bagaimana supaya saat-saat masa pendidikan Marguru Malua itu yang di aturan-peraturan kita sudah ditetapkan 120 kali pertemuan tatap muka baru orang boleh siding. Itu diterapkan atau tidak? Tetapi kenyataan apa? Ya penuh topeng, penuh kepura-puraan, banyak alasan lah ya. Nah, ini yang antara lainnya banyak sekali. Nah, termasuk juga yang saya sebut tadi istilah persembahan lah, persepuluhan lah, atau apalah. Kalau memang itu persembahan dalam arti teologi, Tuhan tidak butuhkan lagi. Karena persembahan itu adalah dalam arti substitusi supaya kita memulihkan, bisa datang kepada Tuhan, dan Tuhan melayakkan kita karena kita sudah memberikan persembahan. Ya Yesus sudah menyempurnakan, karena itu nggak perlu lagi persembahan. Tapi kalau perlu ada kolekte atau sumbangan-sumbangan atau tanggung jawab yang disebut sebagai parabalajon atau gaji, yaitu memang perlu, tapi bukan lagi persembahan dalam arti teologis. Tapi persembahan syukur atau mungkin kolekte atau sumbangan atau iuran. Itulah untuk menghidupi pelayanan, termasuk pelayan-pelayannya. Jadi bukan lagi persembahan. Dan karena itu tidak mungkin ada orang yang bisa mengalang pilihan ya, tidak mungkin boleh ada lagi orang yang makan persembahan ataukah berupa duit atau mungkin hal-hal yang lain ya. Nah, karena itu juga cara-cara seperti ini juga harus dipulihkan, diluruskan supaya teologi kita itu benar-benar terbuka ya. Injil itu tidak lagi ada topeng-topeng atau kamuflase, kepura-puraan dengan memakai istilah-istilah Alkitab, tetapi prakteknya nggak benar. Atau jadi sekadar hanya dipertopengkan itu Alkitab itu firman Tuhan.
Jangan seperti itu lagi. Nah, saya pikir itu yang saya bisa sampaikan. Tapi apa masih ada yang belum saya sentuh dari jawaban saya itu? Bagaimana? Oke, ada lagi? Kalian perhatikan ya, kalian ikutin ya. Ya, silakan. Siapa lagi? Pakai kesempatan. Daud tadi sudah cukup jawaban saya itu. Oke, Unedo. Silakan Unedo. Yuk, silakan. Belum kedengaran suaranya. Saya pernah mendapat dari teman saya bahwa dia mau mencoba STT, Pak. Terus dia minta surat rekomendasi dari pendeta resortnya dan tidak dikasih pendeta resortnya dengan alasan pendeta resortnya tidak mengenal dia, Pak. Wah. Karena padahal dia sekolahnya di Medan, terus SMA-nya lah Pak, dia di Medan. Terus dia pulang meminta surat rekomendasi, terus dengan alasan pendetanya tidak mengenal dia, padahal pendetanya baru ditempatkan lah Pak, dibilang di situ bulan 11. Bagaimana tanggapan kita tentang itu Pak? Ya, udah pasti pendetanya yang nggak baik ya, nggak bagus begitu. Ya, jemaat itu kan bisa saja dia di luar atau merantau karena alasan sesuatu, tetapi kalau membutuhkan surat keterangan, apalagi ini dia untuk masuk ke STT, ya tidak boleh ada alasan seperti itu dari pendeta, itu nggak pantas. Apalagi kan dia sekolah di luar jemaat itu kan, di luar kota. Ya tentu dia nggak bisa aktif lah, dan pendeta juga nggak mengenal, apalagi kalau kamu bilang pendetanya masih baru. Ya, nama Dok Bohari Padite, ya itu nggak benar pendetanya. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Saya pikir itu hal-hal yang sangat apa ya, sangat rendah, sangat tidak masuk akal itu. Ada lagi yang lain? Halo? Ayo, pakai kesempatan ini. Apalagi yang ingin kamu tanya atau kamu tanggapi? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi ya sudah. Kita akan akhiri. Saya juga akan sudah capek. Ya, jadi dari materi ini kembali saya berharap kalian buat resumenya dan itu menjadi bagian dari ujian akhir semester 25%. Tetapi lebih daripada itu, percakapan kita dalam kuliah umum penutup ini, saya mau mengintegrasikan dan kalian bisa mengintegrasikan seluruh proses pembelajaran dan persiapan pembekalan kalian selama masa pendidikan di STGH ini. Secara khususnya dalam hal ini tentu mata kuliah yang sudah saya sampaikan kepada kalian, supaya diintegrasikan, menjadikan kalian utuh, ya, jadi nggak terpecah-pecah, dan kalian bisa melihat sisi-sisi dalam setiap bidang ilmu, pengetahuan, atau keterampilan atau potensi yang kau miliki itu adalah bagian dari bagaimana kemuliaan Allah dapat dihadirkan. Kita melayani kemuliaan Tuhan, ya. Jadi bedanya dengan yang di dalam perjanjian lama tadi, mereka itu kan masih mencari atau menunggu Mesias. Kita ini kan sudah hidup dalam Injil. Mesias, juru selamat itu sudah kita miliki dan dia sudah menjanjikan kehidupan kekal bagi kita. Nah, karena itu intisari dari semua pembelajaran, kegiatan, dan juga pelayanan kita sepanjang hidup kita ini tidak lain dan tidak bukan adalah pemberitaan Injil dan
menikmati Injil kerajaan Allah. Karena Yesus sudah memberikan hidup kekal bagi kita. Juga sudah menyediakan keselamatan bagi setiap orang yang mau menerima dan percaya kepada Dia. Dan itulah tugas kita. Supaya jemaat kita itu sungguh-sungguh sepenuh hati mencintai dan mengasihi firman Tuhan, mencintai Tuhan Yesus, dan memperoleh kehidupan kekal. Dan jangan ada lagi selubung, jangan ada kepura-puraan, dan kita bukan lagi hidup di dalam hukum-hukum Taurat atau hukum-hukum yang lain. Tetapi kita sudah hidup dalam kemerdekaan anak-anak Tuhan, dalam keluarga kerajaan Allah. Ya, dari akhir semua ini saya mau katakan selamat menjadi pemberita Injil. Menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan di gereja atau dimanapun kamu nanti. Anggaplah itu dan terimalah itu sebagai panggilan Tuhan, penugasan Tuhan untuk memperluas kerajaannya, menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah dunia ini. Baik, kita akan mengakhiri. Saya akan share screen untuk nyanyian penutup. Kita bisa bernyanyi bersama lagi. Tolong ya, kembali. UND 700. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur kembali kepadamu di akhir dari perkuliahan umum pada saat ini, di mana kami mengintegrasikan setiap pokok-pokok pelajaran, khususnya mata kuliah yang telah kami dapatkan selama 1 semester ini. Terlebih yang hamba-Mu ampuh melalui 3 mata kuliah yang saat ini juga Tuhan, setiap anak-anak-Mu ini boleh kembali merefleksikan dan menimba, memetik segala yang berkenan untuk membangun diri mereka ke depan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh mengakhiri proses belajar mengajar untuk 1 semester genap 2021-2022. Dan minggu depan kami akan mempersiapkan untuk masuk dalam ujian akhir semester. Bapa, kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Kiranya Engkau juga Tuhan yang membentuk mereka, menjamah hati mereka, sehingga seturut dengan kehendak dan rencana-Mu saja, mereka boleh berjalan meneruskan semua rencana mereka ke depan dalam rangka studi di Sekolah Tinggi Guru Huria ini. Juga berkati Tuhan setiap pelajaran yang mereka terima dari para dosen, yang tentunya belum ada yang sempurna sesuai dengan apa yang mereka butuhkan kelak di dalam pelayanan di gereja-Mu atau dimanapun mereka jadi hamba Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan yang menyempurnakan dan senantiasa Roh Kudus-Mu mengajar setiap anak-anak-Mu ini. Dalam segala keterbatasan mereka, Tuhanlah yang menjadi guru yang agung mengajari mereka. Juga kami berdoa Tuhan untuk lembaga perguruan Sekolah Tinggi Guru Huria sebagai persamian gereja-Mu HKBP ini. Tuhan, ubahkanlah gereja-Mu HKBP untuk sungguh-sungguh mempersiapkan tenaga-tenaga pelayan, hamba-hamba Tuhan, khususnya dalam bidang kependidikan, melalui seminarium Sipoholon ini. Sehingga sungguh-sungguh dipersiapkan dan dihasilkan para pelayan Tuhan di gereja yang membidangi kependidikan gereja yang begitu luas dan begitu penting dengan penuh pergumulan. Tuhanlah menolong mereka. Kami juga berdoa untuk pimpinan gereja kami HKBP. Tuhan, bukakanlah akal budi mereka, jamah hati mereka, dan ubahkan cara mereka melihat kenyataan potensi gereja-Mu yang begitu besar, begitu banyak, dan banyak jemaat dan jiwa-jiwa yang sedang menanti-nantikan kedatangan para penginjil-Mu, terutama dalam bidang kependidikan melalui para pertohonan guru huria. Jauhkan Tuhan dari segala bentuk topeng, kepura-puraan, kamuflase yang seringkali juga melekat di dalam diri kami sebagai para hamba Tuhan, terutama oleh karena status dan tohonan, apalagi di tengah-tengah gereja HKBP ini yang masih berorientasi kepada kependetaan sebagai tohonan
yang dikatakan sebagai sikat nih Kristus. Tuhan ampuni kami jika istilah dan sikap persepsi yang seperti itu sering membuat kami juga tersandung di tengah-tengah pelayanan kami dan bahkan mengecewakan Tuhan sendiri. Tuhan ampunilah sebagai para pemimpin di gerejamu HKBP yang juga terikat dalam cara-cara dunia, dalam posisi penempatan dan juga proses-proses pemilihan yang masih terjadi sampai saat ini. Dan jangan tinggalkan gerejamu HKBP Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh bertobat. Karena itu Roh Kudus-Mu kiranya menggerakkan hati kami dan bahkan membuat kami tidak sejahtera ketika kami terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan duniawi, keinginan-keinginan daging, dan juga yang berorientasi materi. Supaya kami juga gelisah ketika roh kami dicampurkan oleh roh-roh dunia ini. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam roh kami, dalam diri kami. Sehingga kami jijik dan meninggalkan dosa, dan tidak menyukai lagi segala bentuk kepura-puraan, seperti pada zaman perjanjian lama yang disampaikan melalui firman pada saat ini. Bapa, kami berdoa juga untuk setiap orang tua dari anak-anak-Mu ini. Ketika mereka juga bekerja keras, membekali segala keperluan bagi anak-anaknya, Tuhanlah melimpahkan rezeki agar setiap kebutuhan anak-anaknya ini juga bisa diperlengkapi. Tuhan, kami berdoa juga bagi anak-anak-Mu ini sebagai para mahasiswa, calon tenaga pengajar, pendidik, partohona di tengah-tengah gereja-Mu HKBP. Biarlah mereka semakin dimurnikan dalam motivasi dan diluruskan dari segala pikiran-pikiran yang bercabang dan terhindar dari perilaku kejahatan dan tindakan dosa yang membuat mereka tercemar dan tersandung. Kami mohon Tuhan, biarlah setiap pembelajaran yang ditekuni oleh anak-anak-Mu ini sungguh menambahkan minat sukacita mereka untuk semakin mendalami firman Tuhan, mencintai kebenaran-Mu, dan mempersiapkan diri mereka seturut dengan kehendak-Mu, menjadi hamba-hamba Tuhan yang sungguh setia dan taat kepada panggilan Tuhan. Sampai pada saatnya nanti juga, mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin di gereja-Mu, dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Inilah doa, permohonan, dan persembahan kami Tuhan. Kami mohon ampun atas segala kesalahan, keterbatasan, dan juga kekurangan kami para pengajar, yang selama ini telah mengasuh mata kuliah yang kami sampaikan kepada mereka. Sempurnakanlah itu di dalam kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dengarkanlah kami juga dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara hari ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan. Amin. 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 Shalom, terima kasih untuk kesiapannya. Dengan waktu kita sudah kita pakai sedemikian rupa 3,5 jam, ya. Jadi sesuai dengan harapan saya, target kita untuk memenuhi kuota mata kuliah kita dan ditutup dengan refleksi bersama dalam PA dan integrasi kuliah umum ini. Baik, kita akan tutup pertemuan kita. Ada yang mau menyampaikan sesuatu sebelum ditutup? Ada pertanyaan? Sudah bisa dipahami apa tugasnya? Oh. Hah? Sudah bisa dipahami tugasnya? Ya, kalau tidak ada lagi, terima kasih. Kita akhiri. Selamat siang, Tuhan memberkati, dan selamat mendalami pelajaran-pelajaranmu ya. Shalom, horas, horas, horas.